Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Saudara-saudari, pada hari ini gereja telah memasuki perayaan hari Minggu Advent pekan yang pertama. Atau dengan kata lain, hari ini kita akan memasuki masa di mana kita menantikan kedatangan Tuhan, masa di mana kita mempersiapkan diri kita untuk merayakan peringatan kelahiran Tuhan. Dan dalam pekan-pekan yang akan kita lalui sampai pada perayaan kelahiran Tuhan, kita sebut sebagai masa atau Minggu Advent, Minggu penantian akan kedatangan Tuhan. Dan hari ini kita akan memulai dengan Minggu Advent yang pertama. Dan kita bersyukur bahwa kita boleh merayakannya dengan penuh cinta, kita mempersiapkan diri kita dengan baik, dan tentu dalam suasana iman. Saudara-saudari, dalam persiapan kita untuk kedatangan Tuhan, tentu kita disuguhkan dengan firman Tuhan. Dan semoga firman Tuhan yang kita dengar memberikan kita kekuatan untuk selalu hidup di dalam jalan Tuhan dan dalam rahmat Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 24 ayat 37 sampai ayat 44. Saya mengundang kita semua untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nabi Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Lalu ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah itu tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ya berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada perayaan Minggu Advent yang pertama, kita disuguhkan dengan firman Tuhan yang akan mengantar kita pada seluruh perjalanan masa Advent. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dalam sebuah tema, berjaga-jagalah. Bagaimana cara kita berjaga-jaga? Berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan. Saudara-saudari, kalau kita berbicara tentang masa Advent, Advent itu ada dua. Advent yang pertama adalah masa penantian kedatangan Tuhan yang ditunggu oleh para nabi pada saat itu. Mereka menantikan kelahiran Tuhan. Dan pada Advent yang pertama itu, pada saat ini kita rayakan sebagai peringatan kelahiran Tuhan.
yang kita rayakan setiap tanggal 25 Desember. Advent yang kedua adalah penantian gereja akan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Dan penantian ini, Advent ini, akan kita rayakan setiap hari, 365 hari. Penantian akan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya menjemput kita kembali. Oleh karena itu hari ini dalam minggu Advent yang pertama, Yesus mengingatkan kita untuk berjaga-jaga. Berjaga dalam iman akan kedatangan Tuhan, baik untuk memperingati peringatan kehadiran Tuhan, maupun untuk mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Maka Tuhan mengatakan, bagaimana kita berjaga-jaga? Dalam Injil, Yesus mengatakan, berjaga-jaga berarti bersiap. Siap untuk kedatangan Tuhan. Dan harus sedia. Sedia waktu, sedia hati, sedia pikiran. Dan bagaimana kita berjaga-jaga dengan siap sedia? Dalam bacaan pertama, Yesaya mengingatkan Tuhan. Mari saudara-saudara, datanglah ke rumah Tuhan. Ya. Berdirilah di sana. Dengarlah pengajarannya. Ya. Dengarlah pengajarannya. Hiduplah dalam pengajaran dan firman Tuhan. Dan mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Ya. Yesaya mengatakan, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Bagaimana bisa berjalan dalam terang Tuhan? Berjalan dalam terang Tuhan, Yesus mengatakan, mari datang ke rumah. Kita mendengarkan firman-Nya, ya. Kita mendengarkan pengajarannya. Dan mari kita mengangkat diri kita, mengangkat hati kita, mengangkat jiwa kita untuk menghadap Tuhan dengan hati yang senantiasa mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Dan dalam bacaan kedua, Santo Paulus kepada jemaat di Roma mengatakan, bagaimana sikap orang beriman yang berjaga-jaga? Paulus mengatakan, seorang beriman adalah seorang yang telah percaya pada pengajaran dan firman. Apa maksudnya? Bahwa seseorang yang ingin berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan berarti ia hidup sebagai anak-anak terang. Dan bagaimana anak terang itu? Paulus mengatakan, tanggalkanlah perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakanlah perlengkapan senjata. Dan hiduplah, ya, dia katakan, mari kita hidup sebagai orang-orang yang tahu sopan santun. Tanggalkanlah pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Nah, hendaklah kita merawat diri kita, merawat tubuh kita, merawat hati kita, merawat pikiran kita, merawat jiwa kita, supaya hidup kita tidak dipuaskan oleh keinginan-keinginan daging. Tetapi kenakanlah Tuhan Kristus sebagai perlengkapan senjata perang. Paulus dengan sangat detail itu mengingatkan kita untuk merawat tubuh kita dengan mengenakan senjata terang. Berarti kita diundang untuk menjadi terang. Terang bagi diri kita, terang bagi sesama. Makanya hari ini kita menyalakan lilin Advent yang pertama. Terang cahaya lilin menggambarkan Kristus yang akan datang menghalau kegelapan dunia. Ia akan datang membawa terang bagi dunia. Ia akan menuntun langkah setiap orang untuk berjalan. Dan dengan terang itu, kita bisa berjalan menuju kepada kebenaran. Saudara-saudari, mari Yesus hari ini mengingatkan kita dalam minggu Advent yang pertama.
berjaga-jagalah, bersiap sedialah, dan menjadi putra-putri terang. Semoga melalui cahaya Kristus yang kita nyalakan dalam simbol lilin Advent yang pertama hari ini, kita senantiasa dibukakan jalan dalam hidup kita menjadi terang. Dan semoga kita akan menemukan terang itu dan kita boleh berjalan pada jalan yang baru, yaitu jalan kehidupan di dalam Tuhan, dalam semangat perubahan, pembaharuan diri, dan perkobaran. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara-saudari, hari ini dalam persiapan kita selama masa Advent, dan semoga berkatnya senantiasa berlimpah bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.